Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan di praktikum PBAT tahun 2024. Jadi di video kali ini adalah video khusus untuk teman-teman yang nggak bisa sempat hadir di tanggal 13 Februari 2024. Jadi di sini kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Ini PBAT, terus pengampunya Pak Endang sama Pak Asep. Nah, ini ada link absen. Teman-teman yang nggak hadir nggak perlu absen karena harusnya sudah memberikan izinnya ke dosen dan juga asisten praktikum. Terus selanjutnya ini asisten praktikumnya ada Kak Ojak, Kak Alia, Kak Tobi, Kak Alfi, Kak Ardin, Kak Oma, Kak Adil, sama Kak Fakran. Oke, selanjutnya di PBAT 2024 ini kita akan ada 4 modul. Di sini yang pertama adalah akuisisi data spasial, yang kedua kita akan bermain dengan drone dan pengolahan datanya, yang ketiga ada kita akan mencoba pemetaan kelas kesesuaian kemampuan lahan, yang keempat kita akan membuat tugas besar proyek rancangan food estate. Di sini ada pembagian PJ modulnya, ini modul 1 dan 2, ini modul 3 dan 4. Nah, di sini peraturan praktikum dilaksanakan tiap hari Selasa jam 3 sampai jam 6, terus menggunakan pakaian rapi dan sepatu tertutup, boleh menggunakan kaos asal rapi. Terus yang ketiga, datang tepat waktu, 5 menit keterlambatan masih ditoleransi, artinya sampai 15.05 masih toleransi, setiap 1 menit keterlambatan setelahnya akan dikurangi -1. Nah, peraturan selanjutnya, maksimal H+2 pelaksanaan praktikum, asisten sudah diundang ke grup kelompok masing-masing, asisten kelompok ya ini ya. Terus keterlambatan pengundangan asisten ini akan memberikan efek -20 per hari pada kegiatan praktikum atau modul satu kelompok. Yang kedua, dilarang menggunakan HP dan laptop selain menggunakan untuk kebutuhan praktikum. Terus yang ketiga, praktikan yang berhalangan hadir harus izin maksimal H-1 sebelum melaksanakan praktikum kepada asprak dan dosen. Terus yang selanjutnya ini pembagian kelompoknya, teman-teman bisa cek sendiri apakah sudah terdaftar di sini atau belum. Ini part satunya, teman-teman bisa pause untuk mengecek. Ini yang part 2-nya. Apabila teman-teman tidak tercantum di sini, maka bisa menghubungi Kak Tobi. Jelaskan namanya siapa, NIM-nya berapa, terus kelasnya siapa, kelas ganjil atau kelas genap, terus keterangannya apa, kenapa kok tidak bisa terdaftar di daftar mahasiswa dari Bapak dosen. Selanjutnya ini pembagian asisten kelompoknya dari modul 1 sampai modul 4. Terus aplikasi yang digunakan ada Avenza Maps dan ArtsMap, terus QGIS. QGIS khusus bagi teman-teman yang menggunakan Mac karena sebenarnya ArtsMap dan QGIS ini aplikasi yang sama, cuma ArtsMap ini lebih advance dan QGIS ini adalah versi aplikasi yang gratis. Selanjutnya Gisoft Metashape dan Faston Photoresizer. Untuk Faston Photoresizer, ini kebalik ya, Fastonnya yang ini, terus Agisoft-nya yang ini. Nah, ini teman-teman bisa, untuk yang Agisoft, bagi yang pengguna Mac tidak bisa menggunakan Agisoft Metashape karena ini juga aplikasi bajakan, sementara Faston gratis. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Mac mohon maaf untuk menumpang ke teman-teman lain yang menggunakan operating sistemnya Windows, dan untuk teman-teman yang menggunakan OS Windows diharapkan kerjasamanya untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang menggunakan Mac untuk mengerjakan pekerjaan praktikumnya. Selanjutnya yang keenam ada Drone Deploy. Ini aplikasinya tidak perlu di-download. Ini seharusnya dapat teman-teman akses melalui website. Jadi ini pengguna Mac dan pengguna Windows pun bisa menggunakannya. Aplikasi ini akan kita gunakan di modul yang kedua. Terus selanjutnya aspek penilaiannya di praktikum ini ada tes awal akhir 15%, tugas mingguan, tugas laporan, presentasi, dan keaktifan. Di praktikum ini tidak ada UAS dan tidak ada UTS. Aspek penilaian per modulnya, modul 1 sampai 3 itu 20%, terus modul 4-nya 40%. Selanjutnya, untuk ini adalah link-link pentingnya yang akan teman-teman pakai selama menjadi praktikan di PBAT 2024. Ada direct praktikan, ada YouTube PBAT-nya kalau kita mengunggah video tutorialnya. Terus yang selanjutnya ada direct pengumpulan tugas PBAT, terus ada spreadsheet frequently asked question apabila ada pertanyaan-pertanyaan umum yang muncul apabila ada praktikan yang mengalami kendala selama praktikum. Terus selanjutnya adalah kumpulan link penting PBAT. Ini adalah kompilasinya, jadi teman-teman yang malas membuka link satu-satu dapat menggunakan link yang warna hijau ini. Terima kasih. Oke, itu untuk yang praktikum perkenalannya. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi modul satunya. Nah, ini adalah modul 1 PBAT, akuisisi data spasial dengan aplikasi GPS dan pengolahannya. Ini ada link
absensi. Ini teman-teman yang tidak hadir, tidak perlu mengisi. Selanjutnya ada tes awal. Nah, untuk teman-teman yang tidak hadir, tes awal digantikan dengan tugas pengganti. Jadi tugas pengganti ini dapat teman-teman akses di drive PBAT, praktikan PBAT. Di bagian ini modul 1 ya, di bagian bagi yang tidak hadir. Nah, di sini ada tugas pengganti modul 1, bagian tidak hadir. Isinya adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman tinggal dulu aja formatnya, terus teman-teman isi nama, NIM, terus teman-teman kerjakan soal-soal ini di bagian section jawaban. Jawabannya tidak perlu menggunakan sumber literatur, terus kumpulkan keaslian kelompok masing-masing, deadline-nya 14 Februari 2024, atau yang mana itu adalah hari Selasa besok, jam 23.59. Format penamaannya, tugas pengganti, NIM, underscore nama lengkap. Terus dalam bentuk PDF pengumpulannya. Oke, itu untuk tugas penggantinya. Terus selanjutnya di sini ada pendahuluannya, ada SIG atau dalam bahasa Inggrisnya GIS, Sistem Informasi Geografis, sistem informasi pemetaan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengumpulkan data mengenai informasi data geografis di permukaan bumi. Jadi di sini adalah ini tuh penjelasannya adalah semacam peta ini, mungkin dapat dijelaskan di gambar sebelah kanan. Peta ini tidak hanya sekedar gambar, tapi juga berisi data-data seperti elevasi, terus ada rute-rute, terus ada batas-batas administratif misal, terus ada data-data seperti pinpoint, track, atau shape luasan yang akan teman-teman ambil di modul 1 ini. Terus ada teknik pengumpulan data yang ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung akan kita lakukan di modul 1 ini dengan menggunakan GPS, yaitu Avenza Maps. Yang kedua adalah tidak langsung, dapat menggunakan Google Earth Pro dan hasil data dari drone atau akuisisi pemotretan udara. Selanjutnya ada format data spasial yang akan kita peroleh pada modul hari ini. Nah, di sini teman-teman akan menghasilkan format KML dari ekspor dari aplikasi Avenza Maps. Terus yang kedua adalah shapefile. Jadi dari Avenza Maps teman-teman akan ekspor dalam bentuk KML. Terus KML ini perlu teman-teman convert ke bentuk SHP dengan menggunakan aplikasi ArcGIS atau QGIS. Terus dengan bentuk shapefile inilah teman-teman dapat mengolah GIS-nya teman-teman di aplikasi ArcGIS atau QGIS. Selanjutnya bentuk-bentuk data spasial ada titik, garis atau gabungan titik, terus poligon. Poligon ini yang area luasan. Selanjutnya tujuannya mampu mengakuisisi data spasial berupa titik dan garis dengan tingkat akurasi GNSS yang tinggi. Yang kedua mampu mengkonversi data spasial hasil akuisisi data survei lapangan dan menampilkannya dalam aplikasi atau perangkat geospasial. Yang ketiga mampu menyajikan data spasial dalam bentuk peta. Alat dan bahannya ada aplikasi GPS, Avenza Maps. Yang kedua ada software GIS-nya untuk mengolah petanya, ada QGIS dan ArcMap. Terus selanjutnya alur kerja yang akan kita lakukan hari ini adalah yang poin nomor 1, yaitu pengambilan data melalui teknik survei lapangan, 3 pinpoint, 1 track, dan 1 polygon area, diekspor dari Avenza Maps dengan format KML. Nah, untuk teman-teman yang tidak dapat hadir di praktikum hari ini, teman-teman dapat mengakuisisi data ini di area teman-teman berada sekarang. Habis itu, setelah mengakuisisi, teman-teman ekspor dari Avenza Map dengan format KML dan kirimkan ke Asprak kelompok masing-masing. Paling lambat hari ini juga 13 Februari jam 23.59. Terus yang kedua ada kita habis ambil KML-nya, ada konversinya menjadi SHP dengan menggunakan ArcGIS dan QGIS. Terus yang ketiga ada pembuatan petanya dengan menggunakan ArcMap atau QGIS. Dan ekspor peta dengan format JPEG atau PNG. Nah, ini ArcMap sama ArcGIS ini sebenarnya sama ya. Nah, itu teman-teman harusnya sudah paham karena sudah menonton di video sebelumnya, video-video tutorial di YouTube. Terus di modul 1 ini tugas-tugas yang perlu teman-teman kumpulin yang pertama adalah yang tadi, ekspor file KML-nya. Formatnya ini, deadline-nya nanti malam 13 Februari 2024 jam 23.59 dikumpulkan ke Asprak masing-masing. Tugas mingguannya yaitu petanya, itu formatnya seperti ini, terus deadline-nya besok Senin 19 Februari jam 23.59 dikumpul di drive pengumpulan. Ada juga tugas laporan, formatnya seperti ini. Terus pengumpulannya 20 Februari jam 2 siang atau sebelum praktikum. Terus dikumpul di drive pengumpulan juga.
Untuk format laporannya ini ada di drive di modul 1. Ini ya teman-teman, ini di drive modul 1 di sebelah sini. Nah, ini format tugas laporannya. Teman-teman bisa langsung download aja formatnya, terus teman-teman ganti sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tugas mingguannya yang peta. Jadi teman-teman harusnya sudah menonton video yang sudah diupload mengenai tutorial menggunakan ArchMap atau QGIS yang nanti sudah diupload di YouTube. Teman-teman bisa nanti tugas mingguan ini membuat peta mirip seperti yang di sebelah kanan. Nah, yang dinilai adalah kesesuaian dengan format, kejelasan, dan kerapiannya. Untuk kesesuaian dengan formatnya, tentu saja untuk petanya tiap orang mungkin bisa beda-beda. Ini masih ditolerir apabila bedanya sedikit-sedikit. Terus yang sebelah kanan ini diusahakan sama. Oke, tugas laporannya di sini ada hasil pengamatan dan pembahasan sesuai dengan format yang tadi. Untuk hasil pengamatannya isinya ada satu tabel hasil pengamatan. Nah, khusus untuk akurasi nanti teman-teman harus mengisi masing-masing poin, harus mengisi H akurasi atau horizontal akurasi dan V akurasi yaitu vertikal akurasi. Yang harusnya sudah dapat teman-teman lihat datanya di Avenza Maps. Terus gambar petanya, berarti tadi dari hasil tugas mingguan dan poin pembahasannya. Oke, untuk tugas laporan di sini ya contohnya ya teman-teman, format tugas laporan. Oke. Nah, untuk daftar pustakanya itu apa Seven Style. Nah, di sini minimal isinya minimal itu 2010 ke atas dan untuk jumlahnya tidak dibatasi dan tidak juga diminimalisir. Minimal berapa gitu tidak ada. Jadi dibebaskan kepada para praktikan. Oke, selanjutnya ada selesai itu aja. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi ke asprak kelompoknya atau ke PJ modul saya sendiri Ahmad Asyar Razak atau juga bisa juga dengan PJ modul lainnya alias Sahara. Baik, sekian dari video penjelasan untuk praktikan yang tidak sempat hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.